Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hidayah dan juga limpahan karunia-Nya lah kita semua dapat bertemu bersilaturahmi kembali dalam acara kelas tahsin akbar pada malam hari ini. Dan juga alhamdulillah salawat serta salam semoga Allah senantiasa akan mencurahkan rahmatnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pula di yaumul akhir. Amin amin ya robbal alamin. Amin ya Allah. Amin, amin, amin. Baik, Bapak Ibu semua, sebelumnya selamat malam dan juga selamat bergabung kembali di kelas tahsin akbar pada malam hari ini. Kalau boleh tahu bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semangat. Semua. Tak terasa setelah sekian lama masa berlibur panjang dan kita pun sudah melaksanakan bersama-sama ibadah saum di bulan suci Ramadan kemarin, akhirnya kita bisa bertemu kembali di kelas tahsin akbar ini bersama sobat ngaji pada malam hari ini ya. Dan sebelumnya kami juga dari tim sobat ngaji mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, juga menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sama-sama Teh Sifa, maaf lahir batin juga. Ya, alhamdulillah tentunya di sini pun Bapak Ibu semua juga sudah bergabung. Terlihat wajah-wajah bahagia dan juga semangat karena juga rindu, kangen mengaji lagi bersama tim sobat ngaji. Nah, insya Allah untuk kelas tahsin akbar ini kita akan mulai pekan ini, malam ini ya, kita mulai malam hari ini. Dan sebelum kelas ini kita mulai, tentunya pasti ada peserta baru yang baru bergabung. Mohon izin untuk memperkenalkan diri sebelumnya. Saya Siva, salah satu tim sobat ngaji yang akan membantu menginformasikan segala sesuatunya, baik itu kebutuhan yang berhubungan dengan kelas. Insya Allah rencana kelas tahsin besar ini akan kita laksanakan semuanya 2 hari ya, 2 kali pertemuan dalam sepekan seperti itu. Dan insya Allah untuk informasi lebih lengkapnya nanti akan diinformasikan, dijelaskan oleh Ustadz Ari langsung ya, seperti itu. Baik, kalau begitu Bapak Ibu semua, untuk malam hari ini alhamdulillah pesertanya sudah mencapai 124 peserta, dan kedepannya akan terus bertambah dan bersama-sama menyaksikan materi yang akan disampaikan oleh asatidz dari tim sobat ngaji. Dan malam hari ini kita sudah ditemani oleh Ustadz Ari dan juga Ustadz Salman ya. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syifa. Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa bertemu lagi ya Syifa ya. Alhamdulillah. Iya betul Pak Ustadz ya. Nah silakan Pak Ustadz, boleh dilanjutkan. Syukron Syifa atas waktunya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu al-hadits.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat Al-Quran. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ustaz. Sehat, sehat. Alhamdulillah kabar baik, sehat. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita kesehatan dan juga kesempatannya. Dan saat ini insya Allah ya kesempatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus tetap melanjutkan semangat kita nih ya, meskipun kita sudah terbilang hampir 1 bulan libur lamanya, tapi insya Allah semangat Bapak Ibu sekalian, semangat kita semua jangan sampai kendor ya, jangan sampai melendoi lagi Bapak Ibu sekalian ya. Kita harus persiapkan kembali apa namanya, dan insya Allah semakin kita melangkah semakin harus menambah juga kualitas ya, kualitas dari belajar, kualitas dalam membaca Al-Quran, kualitas semangat dan lain sebagainya. Insya Allah ya. Mudah-mudahan saat ini masih bulan Syawal, mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan Ramadan ya, taqabbalallahu minna wa minkum, yang insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala ganjarannya, dan juga mudah-mudahan amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian masih kenal bersama saya. Ya, bagi Bapak Ibu sekalian yang baru hadir, yang baru bergabung, diri memperkenalkan diri kembali, saya Ali Abdullah dari Sobat Ngaji, dan alhamdulillah bersama Teh Syifa juga, dan insya Allah Bapak Ibu sekalian spesial malam hari ini saya ditemani oleh guru saya nih ya, Al Ustadz Salman Z. Ya kan, di sini di Sobat Ngaji itu ada dua ya, ada Ustadz Salman Alfat, ada Ustadz Salman Zakaria ya. Baik, kita sapa dulu nih guru kita bersama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru dari sehat. Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya, sehat alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ya. Ini kebetulan Bapak Ibu sekalian kita satu studio ya. Jadi Ustadz Salman ada di pinggir saya di sini, dan kebetulan saya pun juga bersilaturahmi di sini biar bersama-sama, rindunya luar biasa, rindu bersama guru-guru, rindu bersama tim-tim, bersama apalagi bersama Bapak Ibu sekalian ya, insya Allah. Dan kebetulan saya pun juga waktu Idul Fitri kemarin bisa bertemu juga dengan sahabat Sobat Ngaji juga ya, jamaah Sobat Ngaji, yaitu Ibu Iis Susilawati ya. Di sini hadir Ibu Iis. Hadir Ustadz. Ibu bisa ketemu lagi ya. Iya. Ini yang pertama kali bisa bertemu offline bersama saya, Ibu ya, Ustadz Salman juga. Alhamdulillah di sini sudah pada hadir. Nah, baik, sebelum kita mulai, nanti insya Allah materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Salman, dan insya Allah kita akan bersama-sama sharing bersama-sama, dan ada informasi lebih lanjut lagi nih Bapak Ibu sekalian ya, sebagaimana program yang sudah berjalan sebelum Ramadan ataupun di bulan Ramadan, dan di bulan Ramadan kita mendapatkan titik di mana kebutuhan Bapak Ibu sekalian banyak yang meminta juga ya, yaitu bedah tajwid. Nah, kira-kira kalau misalkan di Sobat Ngaji kita buka tambahan nih kelas besarnya bedah tajwid, kira-kira setuju tidak Bapak Ibu sekalian? Setuju. Kira-kira coba lagi biar semangat nih. Biar semangatnya membara nih, insya Allah ya. Setuju insya Allah. Silakan. Ya. Ya, betul Bapak Ibu sekalian ya. Di bulan Ramadan ketika kita bedah tajwid juz 30 saja, itu ternyata kita banyak kesalahan-kesalahan yang tanpa kita sadari ya. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, kita akan berikan slot 1 hari lagi. Jadi sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Teh Syifa, jadi nanti insya Allah kelas besar ini akan ada dua pertemuan. Ada hari Ahad dan ada hari Rabu. Dan insya Allah hari Rabu ini jadwalnya sama ya, jamnya sama, jam 20.00. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian ada waktu luang, dan insya Allah kita manfaatkan ilmu-ilmunya yang akan disampaikan oleh para asatid, dan kita pun juga akan memaksimalkannya untuk teman-teman sekalian, insya Allah ya. Baik, itu saja untuk informasi yang pertama. Jadi nanti kelas Tasin besar itu ada 2 pertemuan dalam 1 minggu. Hari ini, hari Ahad ya, dan insya Allah hari Rabu. Dicatat nih Bapak Ibu sekalian, hari Rabu malam sama jamnya ya, seperti saat ini ya, jam 8 malam ya, dicatat Ahad dan Rabu
dicentang tuh di kalendernya. Terus dibikinkan alarm di handphonenya biar tidak ketinggalan insya Allah ya, karena nanti kita akan continue ya belajarnya, akan dari surat-surat pendek terus berurutan ya sesuai dengan jumlah suratnya seperti itu ya. Baik, itu saja, dan insya Allah nanti di pertengahan ataupun di akhir ada informasi lebih lanjut juga ya untuk program lanjutan-lanjutan yang berikutnya. Insya Allah akan kami maksimalkan lebih berbeda lagi dan lebih mantap lagi untuk program ini ya. Semangat ya Bapak Ibu sekalian ya. Insya Allah malam hari ini ada kajian spesial dari guru kita, dan insya Allah kabarnya nih Bapak Ibu sekalian ya, kabarnya guru saya Ustaz Salman akan banyak lebih mengisi di Sobat Ngaji ya. Siap Ustaz ya? Insya Insya Allah, Allah. Ustaz Ari. Dan Ya. kita bisa bersama-sama di forum Sobat Ngaji ini. Baik, cukup dari saya. Kita akan bersama-sama menyimak materi ilmu yang akan disampaikan oleh Ustaz Salman. Silakan Bapak Ibu sekalian mempersiapkan posisi duduknya harus nyaman ya, dan juga pendengarannya dan juga nyimaknya. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan ilmu pada malam hari ini dan motivasi terbaik dari guru kita insya Allah ya. Baik, Ustaz Salman, saya serahkan kepada Ustaz untuk waktu dan tempatnya, silakan Ustaz. Ya, baik. Terima kasih Ustadz Ari yang sudah memberikan kesempatan insya Allah hari ini. Baik, Sobat Ngaji semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah sehat semua ya. Tadi Teh Syifa ya sudah menanyakan kabar Ustadz Ari, juga sama menanyakan kabar juga. Insya Allah karena sudah tahu jawabannya, alhamdulillah sehat. Kalau guru saya, Bu, Pak, ditanya, Ustadz, ya ada guru saya, Bu, ya, heureuy itu bercanda. Ustadz sehat. Jangan, kalau saya nggak sehat, Ustadz diinfus. Kalau kita makan basa-basi ya, Bu, ya maksudnya menanyakan kabar. Jadi guru saya juga nanyanya, Bu, jawabannya tuh yang kalau saya nggak sehat mah Ustadz, kalau nggak sehat mah diinfus, nggak ada di jalan, nggak ketemu sama Salman, cina gitu ya. Baik, Ibu, Bapak yang dimuliakan Allah, kita mulai. Alhamdulillahirabbil alamin, anzalal Qur'an hudalin nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu al-hadis. Baik sahabat Quran, sobat ngaji yang sama-sama hari ini mengharapkan ilmu, juga berharap magfirah ya, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah di malam hari ini perkenalkan kembali saya Salman Zakaria Taat. Hari ini alhamdulillah saya senang sekali ya bisa dipertemukan kembali tentunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak ada yang kebetulan Bapak Ibu sekalian, ini sudah qadarullah saja dari Allah. Saya sehat, Ibu sehat. Ibu pun tentu ketika buka WA, buka WhatsApp, ya buka handphone, ternyata ada informasi yang masuk bahwa hari ini ada kaji Sobat Ngaji. Ya, kajian tahsin Al-Quran ya bersama Sobat Ngaji. Tentu saja Bapak Ibu sekalian, ini adalah qadarullah. Ini takdir dari Allah, skenario Allah, sengaja Allah gerakan tangan ibu, hati ibu untuk bisa tentunya hadir pada hari ini untuk mempersiapkan kuotanya, waktunya, Bu ya, jabak malam-malam. Biasanya kalau jam segini itu bentrok ya acara. Dengan apa, Bu? Dengan ngantuk ya, Bu ya. Tapi ibu memaksakan ya, cuaca gini jabah hujan, di luar teh Bu hujan. Enaknya ibu teh diselimut. Namanya tidur. Tapi ibu ternyata Bapak memaksakan meluangkan waktu. Untuk apa? Untuk mencari ridho Allah, intinya mah itu ya Bu ya, insya Allah. Baik Ibu, sebagai pembukaan saya mau bertanya, Ibu di sini sama Bapak ada nggak di sini yang punya cita-cita menjadi manusia yang rugi, ada nggak Bu ya?
Nggak ada. Enggak. Ada. Ada. Semua manusia Iya, secara nggak ada lah, fitrahnya ya Bu ya Ustaz. pasti menginginkan yang namanya sebuah keuntungan. Ya. Tidak ada manusia yang ketika sujud tahajud berdoa kepada Allah sambil menangis, ya Allah, berikanlah hamba manusia yang senantiasa rugi dalam hidup. Gak ada. Itu orang gak normal. Pasti sebaliknya. Setiap manusia menginginkan yang namanya keuntungan baik di dunia ataupun di akhirat. Ya Bu ya. Nah, Iya. ada seorang pedagang saya tanya, Mang lagi dagang apa? Cilok? Pengen untung atau sebaliknya rugi? Ya untung atuh Jang. Ada seorang ibu punya anak, anaknya panas, demam. Cepet-cepet dia dibawa ke dokter, nggak mau rugi Ibu. Kenapa? Karena fitrahnya pengen untung. Nah, kita mendengar istilah rugi itu entah dalam sebuah transaksi perdagangan bisnis ya Bu ya, pernah dengar ya istilah namanya rugi, sehingga ada satu surat di dalam Al-Quran khusus mengenai tentang bab rugi. Suratnya pendek, surat favorit ya Bu ya. Kenapa favorit? Karena pendeknya Bu ya. Nah Bu, surahnya adalah surah Al-Asr, surah Wal Asri ya Bu ya. Wal Asri demi waktu. Sehingga oleh orang-orang sekuler dijadikan moto hidup time is money. Waktu itu adalah uang. Jadi buat mereka waktu itu adalah uang. Tidak punya uang tuh badan tuh sakit mungkin ya. Kita pun sama ya Bu ya. Tapi bagi kita bukan sekedar itu, tetapi al waktu kasoib. Waktu itu bagaikan pedang. Idalam tato'hu qata'aka. Kalau kita tidak pandai menggunakan pedang, maka wayahnya yang biasanya kita untuk memotong, karena kita tidak bisa menggunakan pedang, maka kita akan terpotong. Oleh karena itu Allah mengingatkan wal asri demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu ada dalam kerugian. Cuman yang jadi pertanyaan dalam hati adalah apa Bu? Pak, emang siapa manusia yang beruntung? Sebaliknya kan. Maka Allah menjawab illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Makanya insya Allah yang hadir di sini pada hari ini, insya Allah manusia yang beriman. Orang yang beriman. Amin. Ya, mengapa? Karena yakin yang namanya kita selaku manusia beriman, Ibu meluangkan waktu seperti ini untuk ngaji ini salah satu bentuk keimanan Ibu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau orang yang beriman ketika ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman tidak akan pernah mikir panjang. Ya Bu ya. Kenapa? Yakin perintah Allah itu tidak akan pernah ada yang merugikan hambanya. Saya yakin. Seperti halnya seperti ibunya ya Nabi Musa ya Bu ya, waktu itu galau, sedih ya Bu ya. Kenapa? Karena ada instruksi dari Firaun, yudzabihu abnahum wa yastahi nisa'ahum. Apa Bu? Bahwa ternyata kami akan memenggal setiap anak laki-laki yang lahir dari seorang ibu ya. Kalau wanita yang lahirnya ibu perempuan, maka akan dibiarkan, tapi dibiarkan sengsara juga. Waktu itu bingung galau, tetapi ternyata kegalauan itu dijawab oleh Allah. Ternyata kata Allah ya, lemparkan saja anak Anda ke sungai, walaupun anak Anda, kalau anak Anda pengen selamat, buatkan peti, masukkan ke dalam peti, di istilahnya dilempar ke mana Bu? Ke walungan atau ke sungai ya Bu ya, sungai Nil. Waktu itu ibu Nabi Musa siap melaksanakan perintah yang bertentangan dengan akal dan pikiran. Kenapa Bu? Bertentangan dengan akal dan pikiran. Anak pingin selamat dilempar ke sungai. Kata ibu, kalau bahasa Sunda nah kaharti henteu. Kalau bahasa orang mana Bu? Orang luar Bandung, ibu ngerti enggak? Ngerti nggak, anak pengen selamat dilempar ke sungai itu menurut akal dan pikiran tuh nggak ngerti ya teka hontal ku akal jeung pikiran, ke orang Sunda tuh bilangnya kayak gitu ya Bu ya. Ya misalkan Pak Ustadz ini anak saya sakit-sakitan, oh kata saya gampang Bu, itu mah ibu buatkan peti saja, anak ibu masukkan ya si Dede ke peti. Nah di situ kan kalau di Bandung ada Dayakolot ya Bu ya, yang penting ada sungai, lemparkan aja ke sana kalau anak Anda mau selamat. Ari Ustad dikepret sana gitu mah Bu ya. Tapi ternyata ibu Nabi Musa itu siap melaksanakan perintah Allah yang bertentangan dengan akal dan pikiran. Dan alhamdulillah Bu, panjang ceritanya yang jelas ternyata Musa dikembalikan lagi kepada siapa Bu? Kepada ibunya. Nah, awalnya nggak ke hati perintah itu, tapi keuntungannya buat siapa Bu?
buat Ibu Nabi Musa pada waktu itu. Alhamdulillah, insya Allah Ibu, pada hari ini insya Allah kita akan bertolabul ilmi, mencari ilmu, sasirin, sabenyerin, kalau orang Sunda bilang seperti itu, dikit-dikit mudah-mudahan jadi bukit ya Bu. Insya Allah materi yang insya Allah akan saya sampaikan adalah memurojaah barangkali ya, karena tentunya banyak yang baru ya, yang baru yang belum tahu. Bagi yang sudah berarti menguatkan kembali ya. Kadang ada yang seminggu juga Ustaz saya sering lupa lagi. Apalagi sudah pertama kali saya bulan Ramadan ngisi, kepotong libur panjang ya Bu, mudik. Makanya kita akan perkuat kembali ya Bu ya, yang belum tahu mudah-mudahan jadi ilmu, yang sudah tahu mudah-mudahan ada penguatan lagi insya Allah. Baik, saya akan materi ini di share screen dulu ya Bu ya. Baik, kalau sudah ada tolong kasih tahu saya Bu. Belum ya Bu ya? Ya belum. Oke, bentar. Belum ada. Ya, ya. Saya akan keluarkan dulu. Nah ini nih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan langsung ada di layar ya Bu ya. Nah, ya sudah ada ya. Belum. Belum ada, Ustaz. Belum Belum. ada Ustaz. Oh, Ah, sudah. ini ada. Ada ya. Ya biasa Bu, kalau sinyal loading. Ada Bu ya di depan ya. Ada. Baik, satu lagi jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, ada satu ayat. Nah ini Bu, ayatnya nanti catat sama Ibu ya. Surat Fatir ayat 29. Nah ini Allah mengajak kepada kita supaya tidak menjadi orang yang rugi. Ya Bu ya. Ini surah Fatir 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah, yaitu Al-Qur'an, kita baca. Maka di ujung ayatnya adalah yarjuna tijaratan lan tabur. Orang yang membaca Quran itu dia mengharapkan sesuatu perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Jadi bisnisnya dengan Allah, kalau bisnis dengan Allah tidak akan pernah rugi. Ya Bu ya, kalau bisnis dengan manusia sering ada ruginya, tapi dengan Allah tuh enggak. Makanya dari sisi mana kita kalau baca Quran, mempelajari Quran tidak rugi? Hadis yang insya Allah Ibu sudah pada hafal, orang yang membaca Al-Quran itu satu huruf diberikan pahalanya per huruf. Quran itu bukan Quran. Quran itu belum tentu pahalanya kalau Quran itu sudah dijamin per hurufnya. Walaupun ngerti gak ngerti, baca Quran itu dapat pahala. Apalagi ngerti ya Bu ya. Oleh karena itu ini sebagai langkah awal di Sobat Ngaji, supaya Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi kita, itu betul-betul jadi barometer kehidupan kita. Bahwa kita menjalankan hidup itu harus senantiasa ukurannya adalah Al-Quran sebagai petunjuk kita. Makanya kita harus tahu dulu Bu cara bacanya. Gimana orang dapat petunjuk, bacanya saja dia nggak bisa. Oleh karena itu insya Allah dikit-dikit kita akan pelajari ya Bu ya, baca Quran. Baik, berikutnya ada satu pertanyaan, membaca Al-Quran dari segi membaca, dari segi bacanya, dari segi membaca ini tipe ya Bu ya. Mudah atau sulit? Nah, kata Ibu Rini, Ibu Rini kalau baca Quran Ibu Rini Laya kira-kira mudah atau sulit, Bu? Mudah kalau dipelajari. Kalau Kalau dipelajari dipelajari. luar biasa ya. Ada juga yang bilang sulit gitu ya. Ada juga yang bilang mudah. Ada juga yang bilang tuh mudah-mudah sulit gitu ya Bu ya. Ibu kalau ada pertanyaan ini jawab insya Allah mudah. Kenapa Bu? Karena Allah yang memerintahkan. Ada jaminan akan kemudahan mempelajari Al-Quran. Ya Bu ya. Jadi ada jaminan. Ketika Allah memerintahkan, Allah berjanji. Berjanji apa? Kemudahannya. Ya Bu ya. Jadi ada yang nggak bisa dilakukan oleh Allah satu. Apa Bu? Allah nggak bisa mengingkari janjinya. Ketika Allah memudahkan, insya Allah mudah. Ya Bu ya. Nah diantaranya adalah satu, Allah berjanji untuk memudahkannya. Allah berjanji di surah apa Bu? Yaitu surah Al-Qamar. Ayat berapa Bu? 17. Ibu catat surah Al-Qamar 54. Ayat 17. Itu ayatnya 4 kali diulang-ulang. Ya Bu ya. Ayat 17, kemudian ayat berapa lagi? 40 ya. Cari saja ayatnya sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim walaqad yasarnal qur'ana lidzikri fahal min mudakkir. Dan sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu mudah insya Allah.
Dzikri sebagai pelajaran, Pak. Cuman yang jadi pertanyaan adalah fahal min mudakir. Ada nggak yang mau belajar? Jadi urusan membaca Al-Quran, belajar Quran itu bukan urusan kemampuan karena dia sekolahnya di pesantren sehingga mudah. Gimana yang sekolahnya nggak di pesantren? Bukan urusan kemampuan tapi kemauan. Manjada lazada, lazada mah belanja ya Bu. Ada maksudnya Bu. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti insya Allah akan berhasil. Oleh karena itu Bu, jangankan kita yang bisa melihat mudahnya membaca Al-Quran, hafid Indonesia yang waktu itu dihadirkan seorang tunanetra ya Bu ya, yang nggak bisa melihat, ibunya nggak bisa melihat, bapaknya nggak bisa melihat, anaknya juga nggak bisa melihat, tapi seorang ibu dan ayah yang luar biasa, yang juara, walaupun nggak bisa melihat, bisa mengajarkan kepada anak yang tunanetra yang nggak bisa melihat juga sampai bisa hafid Bu, sampai bisa hafal Quran, sampai ditampilkan di SCTI. Waktu itu Ustadz Yusuf Mansur menangis, Bu. Nangis. Kenapa Ustadz Yusuf Mansur menangis? Kayaknya apa kirain teh bapak ibunya mah enggak gitu. Ternyata semuanya. Cuman yang jadi pertanyaan kita Ibu ingin bisa hafal Quran dan baca Quran harus lolong dulu gitu Ibu. Pak Ustadz tolong lolongin sini sebelah sini. Saya pengen kayak itu sini ditampilkan di RCT. Nggak usah gitu Bu. Pikirannya ya Pak ya. Kemudian hafid Indonesia yang pernah katanya menghadirkan seorang ininya Bu lumpuh ya Bu ya, lumpuh tetapi bisa menghadirkan seorang anak yang lumpuh tapi bisa hafal Quran ya Bu ya. Cuman yang jadi pertanyaan juga apakah kita ingin bisa hafal Quran harus lumpuh dulu otaknya Bu? Nggak usah. Ini adalah modal ya Bu ya. Berikutnya ada seorang artis yang terjerat kasus sehingga dipenjara ya Bu ya, taubat, alhamdulillah taubat berdasarkan media apa berita yang tersebar di mana-mana ternyata pejabat ya tersebut yang dulunya artis pejabat ternyata namanya itu siapa Bu? Katanya Angelina Sondakh sudah hafal sampai berapa Bu? 15 juz katanya. Kenapa Bu katanya? Karena beliau belum setor sama saya. Setor Bu Endah setor dulu biar saya yakin betul nggak 15 juz ya. Tapi ya berdasarkan berita yang itu ya saya yakin lah ya Bu ya, yakin lah ya Bu dia bertobat. Dan cuman yang jadi pertanyaan juga adalah kita ingin hafal Quran seperti beliau harus dipenjara dulu Bu. Ibu sering lama di rumah aja kayak di penjara ya Bu. Jalan-jalan aja ke supermarket jag-jag lagi ya Bu sehat lagi. Oleh karena itu Bu, insya Allah Allah berjanji akan kemudahannya. Berikutnya yang kedua, hakikatnya ketika kita sedang membaca Quran tuh Bu, kita sedang memorojaah 29 huruf. Jadi modalnya 29 huruf ini, Ibu ternyata bisa ngaji. Ya Bu ya. Jadi dari mulai Ibu hafal dulu, pelajari alif, ba, ta, terus sampai ini kuat, kemudian dirangkaikan satu huruf demi huruf, sehingga menjadi sebuah kalimat, sebuah ayat yang Ibu bisa ngaji. Kalau ini modalnya Ibu baca Quran sama Bapak ininya nggak hafal, itu nggak akan pernah bisa. Dan kemudian ketika Ibu baca Quran itu Ibu sedang memurojaah 29 huruf ya Bu ya, bener kan? Ibu ketemu Iya. ain lagi, ketemu sod lagi, ketemu ain lagi gitu ya, muter baca Quran. Jadi nggak 100 huruf, nggak 200 huruf, cuman 29 huruf modalnya. Berikutnya, ternyata kenapa kita baca Quran mudah? Karena insya Allah dimudahkan dengan adanya syakal, tanda harokat. Ya Bu ya, ada seorang ulama membuat kebaikan yang orangnya sudah tidak ada, tapi pahalanya ngalir terus sampai dengan sekarang. Kenapa? Apa kebaikannya? Membuat tanda baca Bu. Yang dulu gundul ternyata jutaan manusia mudah membaca Al-Quran karena ada syakalnya, karena beliau, karena para ulama, pahalanya ngalir terus sampai dengan sekarang. Bu luar biasa. Pertanyaannya, Ibu Nurul, Fajaria, Ibu kalau Quran Mushaf hari ini gundul gimana Bu? Mushaf Ibu gundul. Nggak bisa baca, Ustaz. Iya, Ibu jangankan gundul Bu, jabrig aja jabrig tahu Ibu Quran tuh kan jabrig ada syakalnya aja banyak alasannya Bu ya. Aduh Ustaz kan gitu Bu ya. Padahal itu teh ada syakalnya. Apalagi kalau gundul alasannya lebih kuat.
kuat apa? Kuat nggak mau ngaji. Padahal ini ada syakal, mudah. Coba Ibu, Bapak siapa? Nah, ini cuttingstickerbandung.com. Alhamdulillah punya saudara tukang yang punya cuttingstickerbandung.com. Pak, dengan Pak siapa? Dengar suara saya Pak? Pak cuttingstickerbandung.com. Bisa baca di depan? Ya. Pak Kosim. Pak, tolong baca Pak di layar Pak. Ini nggak ada syakalnya, bisa kebaca nggak? Nggak bisa. Susah ya Bu Pak. Ya, Coba tuh. Bu Nurul lagi, Bu Nurul. Nanti yang lain saya panggil. Bu Nurul, baca. Ustaz nggak bisa Ustaz ini Ustaz. Nah, Pak saya akan Kosim, kasih sakalnya Bu. Nah, coba. Sekarang bisa nggak? bisa. Bisa Maaf. ya. Ada sakalnya ya. Ya. Wa'ab samu billahi jahda. Nah, kalau gini bisa nggak? Berarti baca Quran tuh iya mudah. benar-benar. Mudah. Billahi Nih, jahda. kalau Iya, kalau benar. nggak ada sakalnya itu sulit. Nah, kalau Iya, benar. diberikan yang nggak ada sakalnya, kalau dikasih sakal ini dikasih sakal ini mudah, insya Allah ya Bu ya. Jadi jawabannya adalah mudah, gitu aja Bu. Berikutnya, ini ada mushaf di naskah ya di Inggris serpihannya. Sok baca. Berikutnya di Yaman. Berikutnya di Turki, silahkan baca. Ya Allah. Berikutnya ini di Sobat Ngaji ya, di percetakan Taqwa nih, mudah untuk dibaca ya Bu ya. Ini yang sekarang, ini mudah untuk dibaca. Berbeda dengan zaman dulu yang memang nggak ada syakalnya, terus hotnya juga mungkin bagi kita asing. Nah kalau ini mudah untuk dibaca. Berikutnya yang keempat, insya Allah dimudahkan untuk mendapatkan medianya alias mushafnya Bu ya. Ibu sekarang punya mushaf berapa di rumah? Ini di belakang saya mushaf banyak Bu nih. Banyak. Insya Allah Ibu ada Ustaz. mushaf konten di rumah ya Bu. Kontennya hadis, tafsir, hafalan. Wah Bu, insya Allah mushaf kita itu banyak Bu. Nah, pertanyaannya Bu, kalau mushaf zaman kita itu nggak ada itu gimana ya, seperti halnya waktu itu di Suriah, di Palestina itu dibombardir habis Bu, sehingga mereka sulit untuk mendapatkan medianya, sehingga ketika ada seorang dikasih mushaf itu wah Bu, bahagianya luar biasa, asa menemukan emas. Kenapa? Ini adalah pedoman saya yang akan menyelamatkan saya, yang akan memberikan kebahagiaan saya. Walaupun saya dibombardir seperti ini, dijajah seperti ini, tapi insya Allah dengan modal ini insya Allah saya akan mendapatkan kebahagiaan. Makanya insya Allah jangankan Ibu berjalan kaki kemana Bu. Nah ini ke perpustakaan. Ibu di rumah saja, diam ya. Klik nama HP buka ya Bu ya. Besok sudah ada paket tuh kan Bu. Padahal Ibu di kamar. Kata anaknya, Mama pesen apa lagi ini? Tolong nak. Itu barangkali Quran yang Mama pesan. Akhirnya si Qurannya Bu oleh anaknya di kemana, ke kamar kan, mamahnya ada di rumah di kamar. Ternyata mudah untuk mendapatkan medianya. Kalau nggak ada, Masya Allah ya Bu, bagaimana nasib umat Islam ya. Berikutnya Bu, kewajiban kita kepada Al-Quran surah Al-Muzammil. Ya usahakan Ibu Bapak baca Quran tuh jangan sampai asal ya. Harus baca Quran sesuai dengan apa yang Allah inginkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa rattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Berikutnya, kata Rasulullah, zayyinul Quran bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suaramu. Layaknya hiasan itu indah, yuk baca Quran indahkan. Jangan sampai kita baca Al-Quran asal. Oleh karena itu, pernah saya sampaikan, Syekh Muzammil Hasballah, beliau yang pertama kali viral dengan Ar-Rahmannya, saya lihat 78 juta di YouTube ya Bu ya, didengarkan, diputar terus menerus, itu luar biasa. 78 juta, mungkin sekarang udah 80 juta mungkin penontonnya ya Bu ya, ataupun yang menyimaknya diputar-putar, itu luar biasa. Waktu pertama kali beliau muncul itu viral ya gitu Bu, itu ada di Masjid Salman ITB yang waktu itu ya Bu ya, itu banyak orang ke sana dari mana-mana sampai nggak bisa masuk. Beliau
teman saya pengen dengerin surah yang dibaca di YouTube. Pengennya di depan apa Bu? Di depan langsung. Beliau baca Quran Ar-Rahman Allamal Quran Khalaqal insan Allamahul bayan. Itu kalau saya dengerin suara Ustadz Ari itu persis beliau mencontohkan Ar-Rahman karena beliau gurunya ya. Maksudnya Ustadz Syekh Muzamil Hasmaul gurunya Ustadz Ari. Beliau pertama kali belajarin sama beliau ya. Ini luar biasa teman saya sampai mencucurkan air mata, Bu, menangis. Kenapa, Bu? Jawabannya ini sulit untuk dijelaskan karena hati yang bisa menjawabnya, Bu ya. Dengar suara yang indah luar biasa. Berikutnya, Bu. Nah, ini di awal ada tema namanya tamat, tahsin dan makomat. Insya Allah di Sobat Ngaji kita akan terus pelajari ya Bu ya. Jangan sampai dilewatkan. Catat tanggalnya ya Bu ya. Bukan hari ini saja. Insya Allah kita akan membedah malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu yang aslinya Bu, baca Qur'annya duh merpati merdu pas di hati. Karena waktu terbatas. Yang kedua, ada orang yang baca Quran tajwidnya bagus, tapi iramanya Bu biasa gitu. Contohnya, Ara'aitalladzi yukadzibu Itu biddin. Ustadz saya. Fadzalikalladzi yad'ul yatim. Ada yang ngaku siapa? Saya Barusan Ustadz saya. saya. Tapi bertajwid loh. Tapi bertajwid loh. Bosan saya lurusnya saja, nggak tahu tajwidnya mah, nggak tahu makhrajnya mah ya Bu ya, lurusnya gitu. Saya lurusnya aja. Sebaliknya ada orang yang baca Quran yang ketiga, termasuk yang ketiga kelompok iramanya mah indah, tapi tajwidnya hancur. Kadzibu biddin. Duh Ustadz ini enak. Enak gimana Bu? Hancur. Hancur Bu. Aroknya kan kalau surah ini Bu pendek ya. Aro'aita. Ini dibaca aro. Hati-hati. Kejebak dengan irama. Nanti kalau ada belajar irama, tetap perhatikan tajwidnya ya Bu ya. Ada yang seperti ini iramanya bagus tapi tajwid hancur. Hati-hati ini. Terakhir, ada orang yang baca Quran tajwidnya hancur gitu, iramanya nggak pernah dilatih ya Bu. Aroai apa ini teh? Ta 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 tala Bu. Nah, makanya terus manteng sobat ngaji kalau ingin bisa baca Quran ya Bu ya. Berikutnya
Nah, insya Allah ini sekilas saja Bu. Nanti prakteknya nanti di akhir ada ini Bu, makomat Al-Quran. Nah, kita langsung saja karena waktu juga yang terbatas ya Bu ya. Insya Allah nanti kita akan sharing juga dengan Ustadz Ari ya. Makomat Al-Quran, indahkan Al-Quran dengan basohiji nikaraos. Nah ini Bu, basohiji nikaraos. Basohiji nikaraos. Insya Allah Bu, dengan basohiji nikaraos, bacaan kita, irama kita akan indah. Coba Ibu Hajah Hadijah Sunter Agung, sebutkan lagi. Nah, saya barusan mengucapkan basohiji nikaraos. Ulang Bu Hadijah. Baso hiji nikaraos. Aduh, langsung hafal ya. Yang barusan Ibu baca, hafal, itu adalah salah satu di antara ketujuh irama baca Al-Quran. Insya Allah nanti kita akan iramanya saya sampaikan sekilas. Berikutnya, ini macam-macam gaya baca Al-Quran. Nih nampaknya ada yang sudah lama ini ikut terus manteng sobat ngaji nih. Nih ngajinya, iramanya, gayanya sudah sampai mana nih? Yang pertama ada mu'alim, yang kedua ada mujawad, yang ketiga murattal. Nah ini udah masuk yang mana nih kira-kira? Contohin Pak Ustadz yang mu'alim yang gimana? Mu'alim itu kalau di Bandung irama favorit. Contohnya gini, ini ada yang kayak gini gak? Bismillahirrahmanirrahim. Ada? Masih adakah? Masih adakah yang seperti ini? Ini namanya mu'alim. Di gambarnya saja, di gambarnya itu seorang anak yang pakai cempor. Pakai, kalau kita lilinnya ada lilinnya juga. Dulu kan terkenal maghrib mengaji. Sebelum kuat belum ada. Sekarang maghrib mabar. Maghrib apa Bu? Oh, game ya Bu ya. Kalau dulu maghrib mengaji terkenal. Ada iramanya tuh seperti ini. Insya Allah nampaknya sobat ngaji nggak ada yang irama kayak gini atau masih ada. Nah kalau masih ada kita akan robah nanti. Ya Bu ya, ada peningkatan dong, ada peningkatan. Dari dulu dari kecil iramanya kayak gitu terus ya Bu ya, di madrasah, TK, SMP, SMA gitu sampai sudah tua. Berikutnya peningkatan. Ada yang disebut dengan mujawad. Nah, mujawad ini di depan layar ini Bu ya, ini Syekh Muammar. Beliau pionir untuk memviralkan, menyebarkan mujawad. Ada yang bisa Bu di sini? Nah, contohnya gini, insya Allah Ibu bisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, bisa ya. Nah, sekarang contohkan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Nah, saya pun ada slip sedikit. Nah, itu jangkrik Bu. Panjang, kacida tarik kalau di Sonda tuh tinggi iramanya ya. Saya pun kalau nggak bisa yang tinggi-tinggi, kepala kunang-kunang. Nah, itu namanya mujawad ya Bu ya. Nah, kalau Ibu belum baru belajar, jangan memaksakan di sini dulu ya Bu ya. Berikutnya ada yang disebut dengan atau gayanya itu murotal. Nah, nampaknya insya Allah kalau murotal itu untuk semua umat. Maksud semua umatnya ibu bapak bisa mempraktekannya. Dan cocok lagi untuk sholat ya Bunya. Kalau sholat, kalau mujawad kan lama ya. Biasanya kabur ke masjid yang lain. Kalau taraweh biasanya yang murotal. Jadi di kita itu kalau lagi sedang berjamaah taraweh di masjid kemarin, enaknya yang gimana Bu? Yang enak murotal, terus yang kedua yang pondok, sama nggak Bu di sana? Kalau di Bandung mah kayak gitu. Enak ya Bu ya, terus pendek gitu ya Bu. Nah itu cocok kalau murotal itu di ketika sholat. Nah contoh imam-imam Mekah atau irama apa gaya ngaji murotal di luar negeri seperti Syekh Bandar Balilah, Syekh Al-Ghamidi, siapa lagi Bu? Syekh As-Sudes, banyak Bu yang pakai istilahnya irama ataupun gayanya murotal. Berikutnya, dan kita pun insya Allah
akan mempraktekannya di Morotal. Nah ini Bu, yang ketujuh irama, yang salah satunya insya Allah kita akan kuasai hari ini. Insya Allah kita sharing nanti ya. Berikutnya, yang pertama baso hiji nikaraos. Ibu, Bapak selama ini masuk yang mana irama di sini? Ada yang sama nggak? Contohin Ustadz. Baso hiji nikaraos, ba-nya yaitu bayati, so-nya yaitu soba, hi-nya hija, ji-nya jiharkah, ni-nya nihawan, ka-nya ikah, dan raosnya yaitu ros. Contoh bayati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, sekilas saja soba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz barusan taraweh ngimaman teh sedih. Nah itu karakter soba ya. Hijaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya jiharka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya nih Hawan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya Sikah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berikutnya raos, yaitu ros. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Dan seterusnya. Itu adalah ketujuh irama yang terkenal, yang ternyata oleh para ulama ya diberikan nama ya, rajin para ulama membuat ini teh karakternya bayati, ini soba, ini hijaz. Cing, saya sudah mencontohkan ketujuh. Ibu Bapak yang mana? Ada yang sama? Sikah, Ibu sikah. Ada. Oh, Sika. Ibu Mas Rifah yang mana? Ibu Mas Rifah? Kalau Ibu Ade yang mana? Ibu Adelina. Suryati, sikah. Oh, Ibu Suryati Sika. Alhamdulillah Ibu bisa. Ustadz, yang ke-8 ada nggak? Yang ke-8 Ibu tahu nggak? Namanya ini. Nah ini. Apa Bu? Saka. Saka itu kalau di Sunda Saka Hoyong, Sakarepna, seenak dewe. Jadi buatan sendiri itu mah ya Bu ya. Tapi yang jelas yang Gado-gado, Ustaz. gado-gado. Nah yang terkenal itu ya ini. Nah kita akan nanti apakah di Sobat Ngaji ada nggak irama yang maksudnya praktek rumus mudah nih? Nanti saya akan nanya ke Ustadz Ari. Ada nggak rumus mudah di Sobat Ngaji untuk mempraktekkan salah satu dari irama ini? Dan hari ini pengen bisa pulang harus bawa ilmu dan bisa mempraktekannya. Nampaknya Sobat Ngaji itu luar biasa ya. Apa namanya, kaya akan keilmuan. Ya insya Allah akan menyebarkan, menyampaikan materi yang insya Allah sudah didapat bareng-bareng ya Bu ya. Kami dapatkan dari guru-guru saya insya Allah Bu ya. Berikutnya, nah ini untuk tahsin ya Bu ya. Jadi kalau irama nanti pun kita akan bareng-bareng mempraktekannya salah satu dari irama yang tadi. Nah kalau di tahsin Al-Quran insya Allah solusi lancar membaca Al-Quran. Maksudnya tahsin Al-Quran ini adalah dalam rangka untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi kalau Al-Quran itu kan memang udah sempurna ya Bu ya. Jadi Al-Qurannya bukan yang diperbaiki Al-Quran. Jadi banyak orang yang baca, yang seharusnya baca Qurannya tartil, ternyata mengkol. Ternyata baca Qurannya apa namanya tidak tartil. Oleh karena itu ada ilmunya namanya tajwid atau tahsin dalam rangka untuk memperbaiki dari kesalahan itu insya Allah. Maka
di Sobat Ngaji adalah solusi lancar membaca Al-Quran. Terus insya Allah mudah dan praktis untuk diantaranya adalah pemula ya. Berikutnya Bu, keuntungan kita belajar tahsin atau tajwid kira-kira apa ya? Nah, salah satunya adalah keuntungannya, kata para ulama itu ada dua, lahnul jali dan khofi. Nah, pertanyaannya adalah ibu bapak selama ini kalau baca Quran lahnul jalinya, lahnul khofinya masih ada nggak? Lahnun itu kesalahan, ya. Jali khofinya ada nggak? Ustadz, kalau lahnul jali itu apa? Nah ini Bu, lahnul jali adalah kesalahan yang nampak jelas, ya, yang dapat bisa diketahui oleh ahli tajwid juga oleh yang bukan ahli tajwid. Atau saya bilang adalah kesalahan yang sudah merubah kaidah bahasa Arab. Jadi ketika baca Quran kaidah bahasa Arabnya di mana Bu? Dirombak, dilanggar total. Nah Bu, diantaranya kesalahannya yang pertama tertukar harokat. Contoh Robbana ma khalaqta, dibaca Rabbana ma khalaqtu minal jinnati, dibaca minal jannati. Oh itu keliru. Ya laitani kuntu, dibaca kunti. Ya bunyinya kuntu kunti, ya bunyinya itu keliru, tertukar harokat. Berikutnya huruf sukun dibaca berharokat, huruf sukun dibaca berharokat. Di sini berharokat-harokat ibu ya. Tipe. Nih ada huruf sukun sama ibu dibaca harokat. Contohnya harokatnya domah. Lam yalid, harusnya dibaca lam yalidu wa lam yulad. Wah itu keliru banget. Itu akan merubah makna ya Bu ya. Berikutnya huruf tasdid dibaca tanpa tasdid atau sebaliknya. Harusnya tabat yada dibaca tabat yada gitu Bu ya. Berikutnya tertukar huruf. Harusnya waqulu qawlan sadida dibaca syadida. Wallahu sami'un alim dibaca alim. Nah, itu sangat akan merubah makna. Berikutnya tertukar panjang pendek. Kola dibaca kola atau napi dibaca kola robbana. Jadi pendek. Ya Bu ya. Jadi hati-hati dengan tanda-tanda mad. Ya, berikutnya lahnul khofi adalah lahnul khofi itu kesalahan yang tersembunyi. Orang Sunda bilangnya nyumput. Ya Bu, tidak apa Bu? Maksudnya tidak diketahui. Jadi maksudnya ini tidak kesalahannya tidak merubah makna tapi merusak bacaan kata ahli tajwid. Di antaranya adalah apa Bu? Nah, ini di antaranya adalah harusnya dibaca 4 harokat, ini dibaca 2 harokat. Contoh, faja'alahu gutha'an ahwa. Pada kalimat gutha harusnya dibaca 4 harokat, ini dibaca 2 harokat. Nah itu kesalahan, tidak boleh. Ya Bu ya, tapi tidak merubah makna, tapi merusak bacaan itu nggak boleh. Kan tidak tartil baca Quran. Kemudian membaca ikhfa itu diidharkan atau in kuntum. Sebaliknya yang idhar diikhfakan mangkhopat. Itu keliru ya Bu ya. Ada yang sering kebalik Bu. Nah berikutnya meninggalkan gunnah. Jadi Ibu baca Quran tidak pakai gunnah. Contoh. Alladzi jama'a malan wa addadah malan wa addadah. Nah itu keliru banget ya Bu ya. Kalau dibaca malan wa addadah harusnya malau wa'addadah atau minal jinnati wan nas, harusnya minal jinnati wan nas. Nah, harusnya seperti itu ya Bu ya. Insya Allah kita akan pelajari. Baik Ibu, karena waktunya dibagi-bagi saya akan panggil dulu Sadari. Sadari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, Saudari, saya sudah masih memberikan materi ya seputar gambaran ya gambaran yang akan dipelajari insya Allah di Sobat Ngaji. Jadi nanti Ibu Bapak yang dimuliakan Allah di Sobat Ngaji kita belajar tahsin, tajwid, plus nanti kita akan belajar iramanya ya, iramanya difokuskan nanti kemana. Nah, kebetulan ada Ustadz Ari. Ustadz Ari, nih di Sobat Ngaji nih untuk penerapan dari ketujuh irama, ini kira-kira ada rumus mudah atau gimana nih Ustadz Ari? Pengen baca Quran tuh ya kalau yang biasa saya pelajari
ini sering menyampaikan bayati ya Ustadz. Nah ini di Sobat Ngaji gimana Ustadz? Silakan Ustadz. Oke, alhamdulillah ya. Syukran Ustaz. Ya. Kita sudah mulai duet nih sekarang ya. Iya. Simak bersama-sama Bapak Ibu sekalian ya. Baik, insya Allah kita sudah men-settingnya Ustaz ya untuk materi yang akan dikhususkan bahkan untuk memudahkan para peserta apalagi di sebagian dari irama-irama yang sudah disampaikan ya. Ya. Boleh saya izin share screen dulu? Ya, saya akan keluar dulu ya. Dulu berarti ya. Baik. Saya keluar dulu Saudari. Biar wajah kita terlihat dulu. Ya. Ya. Baik. Sip. Sudah? Ya, sudah. Stop share ya Saudari ya. Ya, stop share. Oke. Ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, sedikit kita sharing bersama-sama ya. Tadi luar biasa, saya pun juga menyimak dari pertama luar biasa nih materi-materi Ustaz Salman dan saya akan coba undang kembali nih Ustaz Salman ya, biar lebih banyak untuk mengisi materi di Sobat Ngaji ya. Nah, tadi pertanyaannya adalah apakah ada tidak nih metode penerapan irama untuk simple, praktis? Ya. Bisa. Bahkan kita pun juga punya program-program. Nih, ini khususnya bagi Bapak Ibu sekalian yang baru hadir nih ya. Bapak Ibu sekalian yang baru hadir, yang ingin belajar bersama-sama, kita punya program lain ya selain program tahsin besar. Ada program tahsin kecil, ada program tahsin besar. Kalau tahsin besar itu ya istilahnya tahsin akbar lah ya. Jadi semuanya yang hadir di sini saja hampir 200 yang hadir. Ya. Sehingga kalau misalkan kita cek satu persatu kan nggak akan mungkin nih. Mungkin. Ya. Jadi insya Allah Bapak Ibu sekalian kalau ingin lebih lebih diprioritaskan talakinya, dicek bacaannya, tentunya harus kita kecilkan kelasnya, ya. Kan ada tahsin besar nggak akan mungkin. Kira-kira kalau kita cek satu persatu 100 orang saja, ini bisa sampai jam berapa? Subuh. Kayaknya pada subuh. Ya. Jadi nggak akan mungkin. Sehingga kita insya Allah akan memberikan solusi terbaik kepada Bapak Ibu sekalian, yaitu ada yang namanya kelas tahsin kecil. Ya. Yang mana tahsin kelas kecil ini adalah tahsin privatnya. Ya. Tahsin privat ini lebih khusus tadi. Dibatasi pesertanya ya. Betul, dibatasi. Biar apa? Biar per orangnya nanti bisa diperhatikan. Kalau orang Sunda bilangnya biar kageroh. Nah, biar gak gerah ya. Kalau orang Sunda bilangnya. Ya, kalau Indonesia apa berarti? Biar semuanya dapat kebagian ilmu yang betul-betul semuanya kan ada misalkan 10 atau misal 5 itu kebagian semua Saudari. Terpantau ya. Jadi diperhatikan secara individu. Nah, gitu. Nah, betul Bu. Ya, seperti itu. Jadi insya Allah kita ada solusinya. Bagi peserta yang tidak hadir saja saat ini di tahsin besar, kita ada solusinya, ada rekamannya ya, sehingga nanti setiap pekannya kita kirimkan rekamannya ya. Nah, adapun sedikit saya sharekan ada tahsin kecil itu tahsin privat bagi Bapak Ibu sekalian yang berminat boleh nanti hubungi Tesipa saja yang tadi moderator di awal ya Tesipa ya. Tapi saya akan sedikit sharingkan nih tadi kaitan dengan ada tidak metode di Sobat Ngaji untuk penerapan irama. Ada dua. Sebetulnya ada dua. Kita sudah buka program, cuman dibatasi ya. Program Makomat Irama Bayati Kurdi. Ya. Nah, tapi saat ini ada irama yang terbilang irama dasar tahsin. Kita harus menguasai dulu yang ini dulu ya. Yang mana saya coba share screen dulu ya. Bagi yang sudah pernah ikut tahsin privat pasti sudah menguasainya. Ini bagi belum ya. Bagi yang belum, saya izin screen terlebih dahulu untuk materi yang akan disampaikan. Ini simple ya. Iramanya Ustaz adalah irama yang tadi tuh raos ya. Kalau ros berarti ya. Nah, irama ros ya, irama ros insyaallah. Irama ros ini adalah termasuk irama yang simple dan juga tidak banyak patokan irama di ujung ya. Cukup dua ini. Tapi ada catatan sebelum kita menguasai irama ros yang tadi, kita kuasai dulu metode untuk mengenal 7 tanda nih Ustaz. Ada penerapan baru Ustaz. Ada penerapan baru ya. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau saya tanya nih ya sebelum di sini, coba ya kita akan coba testing tanya jawab dulu ya. Bagi Bapak Ibu sekalian kalau saya tanya, ini bagi yang udah ikut privat jangan jawab dulu ya. Pasti yang sudah ikut privat pasti sudah tahu. Ini yang belum ya. Bapak Ibu sekalian coba tebak
tanda mad panjang 2 harokat di Mushaf Al-Quran Standar Indonesia saat ini ada berapa kira-kira? Tanda mad panjang. Ya, kalau misalkan kita membaca mad panjang 2 harokat itu ya, itu kira-kira cirinya apa saja? Salah satunya misalkan ada apa namanya alif sebelumnya fathah misalkan, atau fathah fathah bertemu, Alif. terus apa lagi? 3 Ustaz, 3. 3. Oke, ada yang menyebut 3, Ustaz. Apa saja? Fathah, Alif. terus Kasroh bertemu ya. kasroh mungkin ya, kasroh bertemu ya, ya Bertemu sukun. ya. Terus apa lagi? Doma Doma bertemu. Ada lagi gak kira-kira nih Bapak Ibu sekalian? Berarti jawabannya yang ini, betul tidak? Yang ini ya? Ya. Ada Ya. bertemu alif, kasroh bertemu ya sukun, doma bertemu waw sukun. Ini sepertinya yang populer ya, saudara. memang yang pokok ya, yang populer ya, Ustaz ya. Dan ternyata saya cantumkan di sini. Cantumkan. Sedangkan di Mushaf Al-Quran Indonesia, tanda mad 2 harokat ini pada umumnya berjumlah 7 tuh, ibu-ibu sekalian. 7 apa saja sisanya? Ayo. Ada tanda kasrah yang agak melintang, Ustaz. Melintang. Kasroh apa kira-kira? Kasroh berdiri. Kayak alis itu loh. Nah, disebutnya kasroh berdiri. Ya. Berdiri. Berdiri. Alif. Satu lagi. Doma terbalik. Shot. Terbalik. Terbalik. Jangan doma berdiri ya. Hati-hati. Shot kecil. Nanti ada 7 Ustaz ya. Nah, di sini Ustaz kita sudah setting bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin mudah menghafal 7 tanda ini, kita punya metode 1 detik hafal. Yakin tidak nih? 1 detik bisa hafal tanda. Ada rumusnya ya, saudari ya. Ada rumusnya ya. Bagi yang sudah pernah ikut privat, di-mute dulu jangan ikut-ikutan ya. Karena kita akan mencoba bagi peserta yang baru nih ya, cek apa di testing. 1 detik siap ya? 1 detik 1 detik. Hafal, ya. 1 detik Bapak Ibu sekalian hafalkan ini. 3, 2, 2. Hafal tidak kira-kira? 3, 2, 2. Hafal hafal ya. 3, 2, 2. Hafal. 3 ditambah 2, 5. Tambah 2, 7. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian sudah hafal 7 tanda mad panjang 2 harokat. Ustadz ini hanya nomor saja gitu. Nah, ternyata ada tahapan 2. Tahapan 2 detik kedua berarti ya. Satu sudah hafal. Sekarang detik yang kedua ya. 3, 2, 2. Fathah, kasroh, domah. Nah, ya, ingat. 3, 2, 2. Fathah, kasroh, domah. Ya, coba. 3, 2, fathah, kasroh, domah. Sudah hafal? 3, 2, 2, fathah, domah. Fathah, kasroh, domah. Ada 3. Kasroh. Ada 3. Fathah, kasroh, domah. Ada 3 ya. Kalau tidak fathah, kasroh, domah. Putus. Ingat. Suaranya. Oke, siap. Diusahakan. Nah, ini settingannya Pak Bu ya. Oke. Instruksi ya. Bapak Ibu sekalian mute semuanya. Coba mute ya. Sudah di mute, silakan di mute dulu. Coba. Biar kita konsentrasi ya. Ada metodenya. Siap? Sudah di mute ya. Bapak Ibu sekalian menjawab tanpa di-on-kan mikrofonnya. Tapi saya akan mencoba memposisikan saya sedang berinteraksi dengan Bapak Ibu ya. Siap ya? Ingat, rumusnya adalah 3, 2, 2, fathah, kasroh, domah. Ya, nah saya buka. Nah ini nih, kita hiraukan dulu yang ini. Nah ini afwan Ustaz, kita kenalkan dulu ya, biar mengenal dulu tanda sebelum ke irama tadi yang disampaikan oleh Ustaz Salman. Nah ingat rumusnya adalah 3, 2, 2 fathah, kasroh, domah. 3, 2, 2 fathah, kasroh, domah. Sesudah hafal itu tinggal kita simak 3 itu apa saja. 3 fathah. Berarti gini rumusnya. 3 ini sekilas saja ya, nggak akan khusus karena kalau ingin khusus Bapak Ibu berarti harus ikut tasin kecil ya. Nanti hubungi Tesipa saja. 3, 2, 2 fathah, fathah, kasroh, domah. Itu yang pertama. 3, 2, 2 fathah, kasroh, domah. Latihan yang kedua, hafalan yang kedua, sebetulnya ini nggak usah dihafalin ya. Konsepnya nggak usah dihafalin, diikuti saja ya. 3, 2, 2 fathah, kasroh, domah. Fathah, ada 3 ingat.
Fathahnya kan ada 3 ya. Fathah, 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 kasroh, kasroh, domah, domah. Ada sedikit iramanya nih. 3, 2, 2, fathah, kasroh, domah. Fathah, 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 kasroh, kasroh, domah, domah. Nah, itu ya. 3, 2, 2, fathah, kasroh, domah. Fathah, 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 kasroh, kasroh, domah, domah. Itu latihan yang ketiga. Latihan yang keempat. Keempatnya tinggal kita cocokkan. Fathah bertemu alif, fathah bertemu alif. Bengkok. Tinggal ditambah bengkok. Jadi biar hafalannya cuma satu. Fathah bertemu alif, fathah bertemu alif, bengkok. Baru yang ketiga, fathah berdiri. Ini saya yakin saya akan percepat dulu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi nanti untuk khususnya biar terpantau satu persatu, nanti kalau di Tahsin Privat itu dicek satu-satu ya. Ini kalau ini di sini langsung saja dulu ya. 3, 2, 2, fathah, kasroh, domah, fathah, 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 kasroh, kasroh, domah, domah. Fathah bertemu alif bengkok, fathah berdiri. Jadi yang kita lihat fathah dulu ada 3. Terus berikutnya kasroh ada 2. Kasroh, kasroh, kasroh bertemu ya sukun, kasroh berdiri. Domah, domah, domah bertemu waw sukun, domah terbalik. Sudah selesai, cukup segitu aja dulu ya. Oke. Sekarang kita masuk ke materi yang tadi Al Ustaz Salman tanyakan. Irama Asad berarti ya. Nah, kita punya yaitu pola mad panjang 2 harakat. Ini kaitannya dengan irama ros yang tadi. Kurang lebih seperti ini. Jadi ya. bisa praktek ini nanti ke ros ya. Nah betul, tidak akan saya praktekkan bersama peserta saat ini karena kalau kita praktekkan nanti bisa memakan waktu yang lama. Disimak saja ya. Nah jadi di sini ada dua ini ya. Kalau misalkan kita belajar itu biasanya dibagi 4 dulu. Nah ya, bagi 4. Bana, kita latih dulu fathah bertemu alif. Yang tadi kaitannya dengan ciri-ciri ya, tapi di sini tidak dihususkan, tidak didetailkan, tapi hanya pengenalan saja. Biar ada rumus praktis atau pola praktis untuk Bapak Ibu sekalian bisa mempraktekkannya, bahkan mudah-mudahan saat ini bisa langsung Allah berikan pemahaman yang langsung ya, langsung fokus bisa dipraktekkan di rumahnya masing-masing ya. Jadi metodenya kurang lebih seperti ini. Bana baununa bina baini buna. Kalau sudah lancar baru digabungkan. Bana baununa bina baini buna. Nah, di sini nanti ada 2 irama karena ini masuknya irama ros. Bana baununa bina baini buna. Yang pertama. Bana baununa bina baini buna. Bana baununa bina baini buna. Bana baununa bina baini buna. Nah, seperti itu. Kalau sudah lancar, di sini kita perhatikan di bawah huruf ba ini, huruf ba berarti yang ini ya. Huruf ba ini di bawah ini bisa dirubah hurufnya dengan semua huruf hijaiyah. Contoh misalkan kita rubah dengan jim. Jana jana jaununa jina jina jaini juna. Jana jana jaununa jina jina jaini juna. Rubah lagi dengan sod. Sona sona saununa sina sina saini suna. Sona sona saununa sina sina saini suna. Gimana ini efeknya akan menjadi seperti apa? Efeknya akan menjadi seperti ini. Bana baununa bina baini buna. Bana baununa bina baini buna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi seperti itu saja. Jadi secara tidak sadar kita praktekkan pola ini sampai matang, sampai lancar, sehingga nanti akan otomatis bacaan kita sesuai dengan pola ini. Kurang lebih seperti itu ya. Bagaimana ini caranya? Misalkan dirubah-rubah hurufnya, kita sebetulnya sudah menyediakannya. Bahkan ini di kolom komentar tadi banyak yang nanyain, ini materinya di-share-kan tidak Ustaz? Insya Allah ya saudari ya. Kalau nanti kita ya. Dan juga jangan pusing-pusing, hurufnya semua ada tuh. Dirubah menjadi ana aununa ina aini una. Ini seperti senam ya. Kalau saya ibaratnya gini San. Jadi pola ini saya analogikan sebagai obat. Biasanya nih Ustadz, kalau misalkan kita dengar obat biasanya datangnya dari siapa Sad ya kira-kira? Obat dari siapa saudari? Dari dokter. Nah, ini ya. Identik dari dokter kan ya? Obat. Nah,
biasanya kalau obat itu obat itu biasanya ada resepnya gitu ya. Kan kita yang datang nih, dok, saya sakit ini misalkan sakit perut atau sakit tangan itu ya. Sama dokter itu diberikan obat dan diberikan resep. Resepnya itu silakan obat ini diminum satu hari 3 kali misalkan. Nah, biasanya saya analogikan obat di sini karena obat itu sifatnya mudah diminum tapi sulit untuk ingat gitu ya, ingat meminumnya gitu kan. Apalagi ibu-ibu nih, biasa kalau misalkan berobat obatnya banyak gitu ya, simpan saja, tiba-tiba ada yang lupanya. Maka dari itu ini simple banget polanya, tapi biasanya yang mempraktekannya sedikit ya, saking mudahnya. Tapi kalau kita misalkan memaksimalkan, karena analoginya gini, kalau kita sedang sakit, terus kita berobat ke dokter, itu kan hasil ikhtiar kita kan ya. Yang maha menyembuhkan siapa? Yang maha menyembuhkan adalah Allah. Oke. Nah, tapi ikhtiar kita adalah untuk untuk mengikhtiarkan meminum obat tersebut. Ini juga sama, Bapak Ibu sekalian. Kita yang maha memberikan ilmu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhtiar kita adalah mempraktekkan rumus ini ya. Minimal rumus ini dipraktekkan 1 hari 2 kali cukup. Ya, misalkan sebelum tidur, sesudah tidur. Bana bana baununa binabina baini buna. Bana bana baununa binabina baini buna. Bismika Allahumma. Wah, jadi seperti itu doanya itu. Ya, jadi nanti akan nempel dengan sendirinya sehingga nanti insya Allah irama ros ini akan kita kuasai. Maka dari itu ini dianalogikan sebagai obat. Resepnya ada dari kami di Sobat Ngaji 1 hari 2 kali cukup dipraktekkan. Biasanya sifat obat ya obatnya ada tapi terkadang suka lupa untuk meminumnya. Itu saja untuk ya sharing-sharing sedikit tapi insya Allah akan ada disampaikan oleh Al Ustaz Salman juga, oleh saya dan insya Allah dengan tim. Jadi betul, Ustaz Ari. Jadi Sobat Ngaji khususnya Ustaz Ari atau kita di Sobat Ngaji akan memberikan semacam kunci. Nah, tetap ibu bapak yang akan membuka kunci tersebut. Jadi jangan mengandalkan sama sekali full nanti aja kalau ada kajian baru saya baca, jangan. Makanya obat yang tadi harus senantiasa kita bisa praktekkan sehari 2 kali, Ustaz Ari ya. 2 kali praktekkan. Kami pun sama dulu ya, kalau dulu pernah saya belajar pertama kali seperti itu. Kita belajar sampai, kalau dulu Ustaz Ari istilahnya sampai dengan sekarang kalau di mad 2 harokat itu ada yang disebut dengan di ayun, Ustaz Ari. Betul. Di ayun aja. Di ayun aja, di ayun aja. Sampai dulu saya sambil tiduran tuh praktek seperti itu. Nah, sampai lidah ini terbiasa dengan pola yang barusan. Nah, barusan pun sama ketika saya akan coba, Ustaz Ari mempraktekkan ke saya, bana bana baununa binabina baini buna. Bana bana baununa binabina baini buna. Nah, ini bisa lambat, bisa cepat, dan itu karena kebiasaan kita mempraktekkan, mungkin dari kita baca, mungkin dari sering dengar pengalamannya, itu insya Allah akan pengalaman saya belajar itu nempel. Makanya Bapak Ibu sekalian, guru saya mengatakan kalau ingin bisa menguasai salah satu di antaranya irama, ya Ibu, salah satunya ingat 2. Yang pertama ada gurunya, yang kedua sering dengerin atau sering kalau Ustaz Ari bilang praktekan. Jadi sering denger. 3 berarti ya. Berarti yang pertama gurunya wajib ada tentu ya. Biar bacaan kita senantiasa terjaga. Karena Bapak Ibu sekalian kalau baca Quran sendiri di kamar insya Allah betul semua ya. Kira-kira betul semua ya. Data yang nyarek istilah Sunda. Tapi kalau saya di hari Selasa sering bertalaki Ustaz Ari dengan guru saya, itu ada saja kesalahannya. Ustaz sempurnakan di makhraj anu, Ustaz sempurnakan. Tapi saya kalau ngaji di kamar betul semua. Gak ada yang negur saya.
Makanya penting yang disebut dengan talaki. Kenapa Rasulullah SAW baca Qurannya bagus? Karena beliau bertalaki dengan malaikat Jibril. Kenapa para sahabat banyak yang terkenal baca Qurannya bagus? Karena bertalaki dengan Rasulullah. Kita ingin baca Qurannya bagus, ya salah satunya siapapun itu gurunya, kita minimal bacaan kita harus praktekkan pada gurunya. Jadi ibu bapak nggak usah malu nanti ya. Biasanya kalau disuruh dites ya silakan. Malu bahkan videonya di stop ya, nggak ada wajahnya. Pas nggak dites mah wajahnya kelihatan semuanya. Pas baik sekarang sesi tes tutup semua, nggak ada wajahnya. Bu Pak pada kemana ini? Off cam langsung. Nah tapi insya Allah peserta sobat ngaji mah sadari nampaknya pengen bisa, ya syaratnya bisa yang tadi ya. Jadi buang rasa malu insya Allah. Jadi pengalaman saya dengan Ustadz Ari kalau mengajar ke masjid rata-rata itu Bu Pak malu ya. Ustadz sana jangan disatuin sama ibu-ibu lah. Kita bapak-bapak saja dipisah. Ada yang gitu jadi dipisah. Kalau dipisah tuh suaranya keras. Kalau disatuin ada jadi suaranya teh kecil ya. Jadi itu tadi Bapak Ibu sering kata guru saya ya sering kita dengarkan. Sehingga saya mendengarkan satu pola ataupun irama mujawad Ustadz yang sering ada di TikTok ya Bu ya, ada di YouTube ya. Jadi ada potongan-potongan yang viral Ustadz. Jadi yang potongan ayat dipiralkan. Betul. Ya sehingga saya dengar serintas enak ini. Tapi mujawad Ustadz yang sekarang itu jiharkah ya orang mana ya yang sekarang lagi ramai surat Maryam itu. Iya betul. Kalau saya dengerin mujawad yang seperti ini saya dengerin pengen bisa. Akhirnya Allah takdirkan. Yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Suami istri yang menggendong bayinya Bu sambil duet gitu ya, duet. Tapi saya dengar enak iramanya ya, saya pengen bisa. Jadi ketika mendengarkan, saya ketika ngalicin, tahu ngalicin atau apa Ustaz dari orang setrika dengerin, pegang laptop sambil ketik-ketik dengerin. Apalagi pokoknya ada kegiatan apapun yang bisa saya dengerin. Insya Allah. Lagi masak Ibu, tapi jangan nyeseh ya. Lagi nyuci, misalkan di WC, lagi masak, tapi dengerin yang ibu mampu dengar. Seperti halnya Ustadz Ari, saya dulu pernah ketika ngaji, mungkin ke daerah ibu ada nggak tukang tahu bulat? Ada nggak kira-kira Bu? Betul tak? Ada sepertinya. Tahu ya. Soalnya ini sampai sama Sule, Kang Sule itu sampai diviralkan. Jadi di Bandung itu kalau saya ngaji ada tukang tahu bulat pakai mobil, sadari. Ya. Saya ke komplek ada, di rumah ada, ya. Kemudian mau ngaji ada, pulang ngaji ada. Sekarang memang sepi. Waktu pertama awal-awal tuh di mobil. Sehingga ada lagunya Ustadz, sehingga saya tuh nggak pernah nyatet, ngapain nyatet yang kayak gitu, tapi dengerin aja. Tiba-tiba pas naik motor juga nempel. Pernah gak Bapak Ibu ketika Ibu melantunkan apapun tanpa disadari keluar aja? Pernah ya Bu ya? Insya Allah. Karena sering dengar itu. Ya. Sehingga saya ketika tadi sadari di motor di daerah Soekarno-Hatta, kayak gini Bu. Tahu bulat digoreng di mobil dinakatel dadakan. Asa enak saya Bu ya daripada yang aslinya. Daripada saya juga tiba-tiba apa tuh Zed? Ini apa namanya? Meskipun kita tidak senang dengan lagu itu, dikarenakan sering mendengar jadi sering dengar. Nah, itu pun sama. Bisa karena biasa Ustadz. Nah, itu betul sekali. Maka Ustadz bisa. Betul. Nah, itu banyak ya Bu ya rumus-rumus penyemangat
dalam membaca Al-Quran ya, karena kita paksakan dulu untuk belajar, insya Allah nanti pun Allah akan berikan jalan insya Allah. Baik Ustaz Dari, ada waktu 9 menit lagi nih kita manfaatkan Oke. untuk apa Baik, Ustaz Dari? insya Allah ya. Jadi waktu kita sampai jam 21.30 Ya. dan kita akan pastikan beres ya. Dan insya Allah Bapak Ibu sekalian, terima kasih juga kepada Al Ustaz Salman yang Kemarin sudah ntar kalau menyampaikan. kalau ke Bandung mampir katanya. Tapi Oh gitu. grupnya enggak. Ya, Ustaz Dari daerah mana Ustaz Dari teh? Saya dari Bandung Ciganitri, Bojong Ciganitri, Soang. Bojong Ya. Soang. Kalau Nanti saya insya Allah Cilenyi, silaturahmi yang di Bandung. Naik ke Ya. Jakarta dong. Jakarta, insya Allah Nanti bisa dari doakan Bapak Ibu sekalian ada ya. program ya Dan Ustaz mohon Dari. ya, mohon doanya juga kepada Ustaz Salman, guru saya, dan juga kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita punya program studi apa namanya? Tur kota ke kota. Insya Allah. Tur Silaturahmi ya. Duluan. Ya, tur Jakarta duluan, insya Allah. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Ya. Mohon doanya, mudah-mudahan program Pekanbaru. Pekanbaru Catat, sudah siap catat nih. Ustaz Dari, Kita catat. apa namanya? Tur antar kota, kata Umi Anis. Insya Allah kalau Kalau di sukses Jakarta tuh ya, antar Ustaz. jalan kaki Ustaz. Allah. Ini supportnya luar biasa nih, alhamdulillah ya. Soalnya di Jakarta juga Boleh ketemu Bapak Ibu ya, sekalian? Ustaz. Oke, ya. Apa? Boleh nanti Bapak Ibu sekalian kalau Soalnya ingin sehat. ini Iya. komentar ya. Oh, jangan gitu aku Ya, soalnya sehat ya, Ustaz. Di Jakarta Maksudnya juga apa ketemu. Reyanya? sholat. Oke, Oh, bisa belum? di dulu Bapak Ibu sekalian. Tadi Buat Ibu. Pekanbaru. Belum. Oke. Ya, berantemnya nanti. Nah, ya, boleh di kolom komentar Ya, nanti saya Habis baca. dengan di lantai. Oh, Insya Allah, Pacitan ya, jauh luar ya biasa Ustaz. tuh ya. Bandung ke Jadi insya Pacitan Allah jauh Bapak ya. Ibu sekalian ini supportnya luar biasa. Saya pun juga semakin semangat nih ya. Ini beda Insya sekali Allah. dari sebelum Ramadan, sesudah Ramadan, bahkan hari ini malam hari ini luar biasa. Semangat support dari Bapak Ibu sekalian dan insya Allah akan jadi doa dan mudah-mudahan kita sehat, Bapak Ibu sehat, Ustaz Salman sehat, kita semua sehat. Insya Allah mudah-mudahan bisa terlaksana ya. Dan pokoknya siap-siap saja Bapak Ibu sekalian ya. Pantengin terus Sobat Ngaji, insya Allah banyak program-program yang akan direalisasikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi umat insya Allah ya. Baik, terakhir Amin. Bapak Ibu sekalian ya. Insya Allah kita punya program yang tadi yang saya sampaikan, ada tahsin besar, ada tahsin kecil ya. Insya Allah bagi Bapak Ibu sekalian yang penasaran dengan program tersebut, boleh nanti ke Tesipa. Tesipa nanti boleh sharekan nomor Tesipa atau misalkan di grup juga ada kalau tidak salah ya, bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah ikut bergabung ke grup ya. Terima kasih juga Ustaz Salman yang sudah hadir. Kita seperti nostalgia di radio ya. Tuh, jadi dulu kami di Radio Lita di daerah Cimahi, Betul. kami sering duet ya Ustaz Dari. Alhamdulillah. Udah lama. Sekarang radionya udah gulung tikar, ganti sama radio kota sekarang. Betul. Ya, ada TV-nya kayak ya ginilah. Mudah-mudahan Sobat Ngaji ya halnya seperti itu ya, insya Allah ya. Insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, ini luar biasa. Terima kasih saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran atas waktunya yang sudah diluangkan. Sebagaimana kata ulama, amalan yang banyak pengorbanannya itulah yang lebih utama ya. Salah satunya malam hari ini Bapak Ibu mengorbankan waktu, mengorbankan kesehatan, meninggalkan anak-anak, keluarga dan sebagainya untuk belajar. Insya Allah mudah-mudahan menjadi amal soleh dan juga mudah-mudahan kita semua Allah berikan ilmu dan juga mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan terutama ya. Terakhir sekali ada atau Tesipa ada yang mau disampaikan? Atau nanti bagi Bapak Ibu sekalian kalau ingin penasaran program yang lainnya boleh nanti chat ke Tesipa aja ya. Kita Tesipa ada yang mau ditanyakan? Apa ada yang mau disampaikan? Sepertinya suaranya masih ini ya, Tesipa ya, nggak apa-apa ya. Baik, Sad, terakhir nih, boleh kata-kata mutiara. Kata mutiara. Ya baik. Kalau Sedikit misalnya ada saja. motivasi untuk Ini peserta, jangan sampai lupa programnya masih ada lanjutan ya. Insya Allah. Jadi tahsin besar ini Insya Allah kita akan coba nanti hari Rabu untuk bedah tajwid. Dan insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian sehat bisa hadir dan tentunya setiap pekannya ya pasti ada ya insya Allah ya. Pokoknya tetap semangat, jangan kendor lagi ya. Silakan Sad. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Kalau telat tidak belajar parah, berarti lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Allah akan mengharapkan bukan hasil tapi proses ikhtiarnya. Jadi Allah nanti akan tanya bukan hasilnya. Oh hasilnya nggak bisa ngaji ya, neraka nggak gitu. Tapi ikhtiar Allah sudah memberikan kesempatan kesehatan buat kita, digunakan untuk apa?
digunakan untuk ngaji. Adapun bisa dan tidak bisa, ya insya Allah doanya juga Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, orang yang senantiasa berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkanlah saya untuk mendapatkan ilmu. Ya Allah tambahkanlah untuk ilmuku keberkahan ilmu dan segala macamnya, sehingga kita ketika mendapatkan ilmu, mudah-mudahan menjadi ilmu yang tafa'ubih, ilmu yang sangat bermanfaat. Barangkali saya doakan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada hari ini, insya Allah Allah senantiasa berkahi, Allah senantiasa berikan kesehatan. Mudah-mudahan kita bertambah hari, bertambah ilmu, bertambah hari, bertambah pengabdian kita kepada Allah. Ternyata bertambah hari itu bukan bertambah usia kita ya Bapak Ibu, tetapi malah berkurang satu demi satu. Wajib kalau kita bertanya, ma qaddamat ligod, apa yang sudah kita persiapkan buat hari esok. Itu saja Ustaz Dari, hatur nuhun. Enggak? Ya, syukron ya untuk motivasinya luar biasa, menenangkan hati kita, dan insya Allah mudah-mudahan karena Al-Quran kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana malaikat Jibril, Rasulullah, ya terus Mekah, Madinah, bulannya Ramadan itu semuanya menjadi mulia karena Al-Quran. Mudah-mudahan bagi Bapak Ibu sekalian pun juga yang ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu kita pelajari Al-Quran bersama-sama, mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik, itu saja Bapak Ibu sekalian yang bisa disampaikan. Terima kasih atas kebersamaannya, dan insya Allah kita akan buka kelas privat terbaru pada tahun ini bagi Bapak Ibu sekalian. Insya Allah masih ada slot ya, masih ada slot. Jadi nanti tahsin privat ini akan dikerucuti, tidak banyak orang yang hadir. Nanti bagi Bapak Ibu sekalian yang baru hadir, yang belum ikut tahsin privatnya, boleh masih ada slot ya. Dan insya Allah kita tidak akan memberatkannya ya. Maksudnya Bapak Ibu sekalian, misalkan di tahsin privat ini gimana Ustaz? Apakah berbayar atau tidak? Insya Allah untuk tahsin privat ini, karena kita mengundang asatid yang lain, insya Allah ada biayanya. Cuman biayanya bayar sesuai rasa syukur Bapak Ibu sekalian, bebas. Kita masukkan ke grup, kita belajar bersama-sama, kita pantau bersama-sama oleh asatid insya Allah ya. Sebagaimana tadi Ustaz Salman sampaikan, harus ada gurunya. Kalau tidak ada gurunya, ya kita malu. Rasulullah saja ada gurunya, malaikat Jibril. Masa kita umatnya tidak? Ya, seperti itu. Maka itu penting sekali untuk bertalaki. Nah, ini ada kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian. Insya Allah slotnya sudah ada, asatidnya sudah kita siapkan, dan insya Allah akan mulai program itu, kita pendataan program di tanggal 27. Insya Allah minggu depan tanggal 30-an ya, kita sudah mulai berjalan ya. Apalagi nanti masuk ke Mei sudah jalan program terbaru ya. Silakan bagi Bapak Ibu sekalian yang bertanya sebelumnya, apakah masih ada slot buat saya? Misalkan ada beberapa program ya. Yang pertama tahsin, yang kedua makomat ya. Makomat nanti insya Allah. Cuman untuk makomat ini masih dibatasi ya. Jadi tidak lebih dari 12 orang, dibatasi ya. Insya Allah penerapan makomatnya tidak hanya ros yang tadi, tapi irama bayati yang insya Allah penerapan mudah, dan insya Allah Bapak Ibu sekalian yang belum belajar tajwid bisa ikut juga ya. Ingat ya, untuk penerapan makomat bayati kurdi yang sudah kami susun, saya sedikit spilkan ya, ini biar Bapak Ibu sekalian tahu. Untuk program makomatnya boleh cuman dibatasi ya insya Allah. Nah, untuk modulnya sudah saya siapkan ya, dan insya Allah praktis bagi Bapak Ibu yang belum pernah belajar tahsin juga, kita akan kita bisa ya, kita bisa. Karena apa? Saya sudah setting metode yang sudah saya susun ini adalah metode tahsin makomat ya, ini nih. Nah ya, metode penerapan tahsin makomat. Jadi ada tahsinnya, ada makomatnya. Jadi makomatnya langsung ditahsinkan, diperbaiki, sehingga Bapak Ibu sekalian yang belum belajar tahsin pun juga insya Allah masih ada kesempatan bisa. Ada ya, pernah yang ikut di bulan Ramadan seperti itu kurang lebih ya. Baik, itu saja bagi Bapak Ibu sekalian untuk informasi lebihnya. Insya Allah nanti mungkin Tesipa, mudah-mudahan suaranya masih sepertinya dari sinyalnya Tesipa ya. Insya Allah ya, mudah-mudahan kedepannya kita lebih memaksimalkan lagi ya. Baik, saya Ari Abdullah dan Ustaz Salman undur pamit ya. Saya perwakilan dari Ustaz Salman, dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran atas waktu yang sudah diluangkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkahi kita semua, amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah. Asyhadu an Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam. saya kembalikan Syukron, Pak Ustadz. sama-sama. Syukron, Ustadz. Semangat. Jangan kendor, jangan kendor, Mas. Tunggu di Jakarta, Pak Ustadz. Silakan Teh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz. Kira-kira Mas Siva sudah dengar kembali. Masih putus-putus Teh Siva. Halo, Teh Siva. Cek. Terima kasih Ustadz Arif. Ya, sama-sama Bapak Ibu sekalian. Oke, apakah sudah ada? Lumayan, Udah. cuman putus. Jelas kok. Oke, baik, tidak apa-apa ya Bapak Ibu semua, karena ini harus memakai headset. Kalau nggak pakai headset nanti tidak ada suaranya nih untuk laptopnya. Oke, mungkin terima kasih banyak untuk Pak Ustadz untuk motivasi dan sharing ilmunya juga ya. Ini tidak sedikit untuk Siva pribadi, tapi juga untuk Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada malam hari ini ya. Dan sesuai yang diinformasikan sebelumnya oleh Ustadz bahwa Syawal ini tim Sobat Ngaji membuka kembali untuk kelas private-nya. Untuk saat ini kita sudah jalan batch 3. Dan saat ini kita sedang membuka lagi untuk batch keempatnya ya. Nah, untuk kelasnya sendiri Bapak Ibu semua, bagi yang belum tahu, untuk kelasnya sendiri terdapat 12 sampai 15 peserta. Pertemuannya sendiri akan ada 4 kali pertemuan selama sebulan, jadi 1 minggu 1 kali, dan materinya akan ada modul khusus itu full untuk peserta private. Insya Allah materinya bermanfaat dan mudah dipahami oleh Bapak Ibu semua ya, dari segi teori, pola irama, dan juga latihan-latihannya insya Allah mudah dipahami oleh Bapak Ibu semua ya. Nah, jika nanti saat kelas berlangsung Bapak Ibu berhalangan hadir, insya Allah juga akan ada rekamannya, akan saya bantu sharekan juga. Dan segi infaknya sendiri yang sudah Pak Ustadz sampaikan, betul sekali, yaitu dengan sebesar rasa syukur dari Bapak Ibu semua ya. Jadi manfaatkan untuk momen Syawal ini, mudah-mudahan ini sebagai langkah awal untuk kita mempertahankan ibadah-ibadah kita selama bulan suci Ramadan sampai seterusnya, seperti itu ya. Nah, untuk sejauh ini apakah ada yang ditanyakan dari Bapak Ibu semua sebelum kita akhiri pertemuannya? Apakah sudah cukup Bapak Ibu semua? Baik. Teh Siva, apa tetap disiapkan rekamannya ya tadi? Sebab tadi di Surabaya lampu mati. Betul Ibu Nurul, nanti insya Allah untuk rekaman prestasinya akan di-sharekan kepada Bapak Ibu semua jika berhalangan hadir seperti itu. Insya Allah rekamannya akan selalu ada. Gitu, Terima kasih Teh. Sama-sama Ibu. Dan untuk kelas tahsin besarnya, insya Allah kita akan jalan 2 kali pertemuan ya selama sepekan. Jadi nggak cuma Ahad malam, tapi juga ada di Rabu malam di jam 8 malam sampai jam 10 malam seperti itu ya. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu semua yang Siva bantu sampaikan. Mari kita akhiri bersama-sama untuk kelas pada malam hari ini. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Ustadz Ari dan juga Ustadz Salman yang sudah meluangkan waktunya, dan terima kasih banyak juga kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir belajar bersama. Insya Allah kita akan kembali lagi dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Baik, kita mewakili tim Sobat Ngaji, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Teh Siva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.